masuk ruang sidang 1. Pak, kirim videonya. Emang begitu kan dari kemarin. Udah selesai, ntar kirim video. Enggak pasti katanya kemarin kayak gini aja berarti kan begitu. Oh, ada makanya. Kecil lagi kan? Iya, bagian perut. Shaving. Iya, anuannya dipindahin. Apa lo? Iya, tanya. Bagian mana putihnya? Ini nih, ini tuh karena ini nih tuh masih. Ya, masih apa ya? Om Haji, thank you. Tuh, ini nih. Jadi, iya karena ini pakai bedak, pakai foundation biar kata kamu aku sudah dandan cantik. Bus, dandan cantik ya katanya. Jadi ini nih kayak gini-gini aja nih. Lebam itu ya tadi. Ini pengobatan waktu pas pertama itu saya habis 17 juta di Brawijaya. Belum lagi besok keesokan harinya kita kan perawatan ya apa. Sampai sekarang nih masih perawatan laser. Skincare, emang nggak pakai uang. Saya biasanya paling malas pakai skincare. Cuman kan sekarang tuh kalau nggak pakai bedak itu sama ini banget, Sarah. Sakitnya masih terasa? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya di hati. Ya wis, thank you. Thank you ya. Sakitnya tuh kalau anak saya nggak diurusin, nggak dibiayain tuh sakit tuh. Berapa kak? Anakku itu nomor 2 tahun sama umur 1 tahun sekarang, Juli. Masih kecil lah, balita. Dia kalau lagi tidur tuh lucu banget berdua. Itu semangat aku. Iya benar. Tapi gue nggak masalah kalau bapaknya nggak ngasih, alhamdulillah rezeki itu ada aja anak ya teh. Jalannya sidang gimana? Jalannya sidang hari ini. Ya, jalannya sidang hari ini tadi hakim ya telah memanggil ya penggugat dan tergugat tentunya. Tadi tergugat tidak hadir, tapi diwakilkan oleh kuasanya. Jadi kuasanya tadi hadir, tapi prinsipalnya tidak hadir. Jadi kami diminta majelis hakim nantinya untuk saling mengkomunikasikan jadwal mediasi ya. Dijadwalkan, tadi sudah sepakat dengan kuasa dari tergugat itu pada tanggal 15. Lalu hakim memanggil lagi pada tanggal 22 Juli ya untuk melaporkan hasil mediasi. Seperti itu. Mediasi itu di luar sidang atau di dalam sidang itu nanti? Tentunya di dalam sidang ya. Di dalam sidang. Dengan hakim mediasi tadi sudah dijadwalkan pada tanggal 15. Setelah itu dia hakim ketua meminta kita dipanggil lagi, antara penggugat dan tergugat dipanggil lagi pada tanggal 22 Juli untuk melaporkan hasil mediasi ya, seperti itu. Alasannya apa nih Bang, dia nggak hadir lagi untuk kedua kalinya? Ya tentunya tadi ya beralasan katanya lagi sedang di luar kota. Tapi kita hargain dengan menghadirkan tergugat. Jadi kita juga bisa membaca arah petanya, apakah dia mau masuk ke ranah persidangan perceraian atau nanti akan diputus perstek. Ternyata tadi ada kuasanya, ya kuasanya juga yang kuasa kita laporkan di Polres Jakarta Timur ya. Seperti dugaan kita, ternyata memang kuasanya seperti kuasa yang di Polres Jakarta Timur. Tapi kita juga tadi saya menyampaikan juga ke majelis hakim bahwa ya minta jangan untuk tidak, ya kita akan membuat langkah hukum baru seperti itu. Kita ada kok bukti-bukti dia bayar ke sini, bayar ke sini, banyak laporan kok yang masuk dari kita. Bukannya tidak mampu ya, tapi mampu tapi tidak mau, seperti itu. Kalau boleh ditilik, Bisa versi kan ini Bang, kita ada 2 kali. Kalau 3 kali dia nggak hadir juga bisa terkonfirmasi. Nah, karena tadi sudah ada kuasanya, tentunya hakim menghargai ya bahwa tidak mungkin diputus first take. Kalau tadinya tidak hadir atau tidak mengutus kuasanya, hakim akan masuk tadi langsung ke agenda bukti dan saksi. Tapi kan karena hadir, ya lebih panjang nih, lebih meminta kita mendiskusikan jadwal untuk mediasi. Tadi udah ketemu dan tanggal 15 Juli akan dimediasikan jam 9 ya. Lalu tanggal 22-nya melaporkan ke hakim hasil mediasi tersebut, seperti itu.
Oke, Tapi Mbak cuek, Kamita. kecewa nggak sih ngeliat ini dalam arti kayak soalnya cuek dia nih. Iyalah, kecewa banget lah, kecewa banget. Jadi dia tuh harus dikasih pelajaran dulu ya. Kalau menurut saya dikasih pelajaran dulu, biasanya tuh harusnya di Kapolres itu sekarang tuh udah tangkep aja gitu loh. Dia dirasain di dalam tuh nggak enak gitu loh, nggak bisa pegang handphone, nggak bisa ngerokok, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya pengen dia ngerasain aja gitu loh. Jadi penderitaan kita tuh ya, saya dan anak-anak itu ya dia harus merasakan seperti itu. Ini jangan sampai lalai gitu loh dengan urusan panggilan. Itu tuh panggilan seperti ini kan dari panggilan pengadilan agama, panggilan dari Kapolres, itu kan artinya itu sangat urgent gitu, penting buat kita. Gimana caranya biar cepat selesai, kan dia enggak gitu loh. Saya juga bingung nih untuk lawyernya juga ya, yang untuk lawyernya Pak Yogi, coba ditolong didiskusiin lagi yang bener-bener mateng. Jangan sampai nih, ini juga kan ini ada anak-anak, buat bapak para lawyernya Yogi, Pak, selama 1 bulan ini saya mohon maaf, saya mau ada syuting film di luar kota, saya bilang gitu. Jadi saya udah sibuk tuh ya, maunya ya saling nge-backup lah gitu, saling ngebantu ya, gak usah mikirin orang tuanya ya yang kasus kayak gini, seenggaknya anak yang diperhatiin kan gitu, Mas. Selain rumah tadi apa lagi? Mungkin ada itu lagi, harta lainnya, mobil atau apa? Saya di luar itu sih rumah, dia mungkin tanah ada gitu loh. Cuma ya nggak tahu juga sih. Itu milik bersama atau milik siapa tuh? Ya itu dipunyanya dia. Oh, punya dia. Oke. Lanjut. Tapi kalau untuk kakak sendiri mungkin nantinya akan kita berapa sih nafkah? Ya ada sih yang saya kan segala sesuatu itu berdasarkan perhitungan. Jadi untuk 1 bulan anak, contoh ya Mbak, untuk beli susunya aja anak-anak saya udah kemarin print out selama 1 minggu itu susu anak aja udah 2 juta lebih, di luar pampers, di luar kesehatan, vitaminnya, makan dan lain sebagainya. Belum lagi saya ada asuransi, tapi saya udahlah, asuransi itu masih kita bisa cover lah ya kalau buat anak. Cuman kan saya butuh untuk itu tuh baru 1 minggu, belum lagi 2 minggu. Dikali aja sebulan 4 kali itu berapa juta, belum lagi mbaknya. Bukan kita mau ini ya, cuman ya Mbok tahu lah, masa iya kamu 1 bulan ngasih 2 juta 2 anak gitu kan, ya bener gak? Gitu. Oke. Jadi udah kayak saya ngasih cuma-cuma nih gitu. Nah, Kayak bayar mbak aja nggak cukup gitu. Ya, jangan sampai nanti sadarnya saat udah ditahan, sudah jadi terpidana, sudah di penjara, dan itu kan juga yang beliau sebagai pengusaha kan tentunya juga dapat mencemarkan nama baiknya juga. Itu kan harus beliau pikirin gitu loh kan, kolega-kolega bisnisnya. Karena kita nggak akan cabut kalau misalnya beliau kepada klien. Jangan didiemin ya, jangan sampai nanti dengan tidak ada biaya selama berbulan-bulan saya bakal laporin lagi gitu loh. Jangan nambah dengan ada masalah nambah lagi masalah kan gitu, saya juga nggak mau gitu kan. Setidaknya ada ada hati lah, pintu hati buat anak-anak di sini gitu. Ya kayaknya nggak dipikirin untuk hal-hal kayak gitu, makanya gitu loh. Terakhir ngasih kapan Kak? Mungkin maaf nih, nafkahnya terakhir kapan? Apa nih yang 2 juta itu Pak? Iya. Jadi dia bilang katanya itu 2 juta itu bulan apa sih, saya lupa ya Pak. Sebelum mediasi ya. Dari sebelum mediasi lah ini. Sebelum mediasi ada kali 2 bulan yang lalu dia ngasih 2 juta. Dia ngasih iya buat 2 anak. Saya makanya kemana pas mediasi, aduh kamu kemarin baru ngasih 2 juta. Apa kamu nggak mikir susu anak itu berdua masih pada kecil-kecil Mbak? Belum pampers, belum biaya makan, ini segala macam. Mbak juga harus diperhatikan kan, karena saya juga nggak mungkin saya berdiam diri di rumah, tapi saya harus mencari nafkah buat anak-anak saya kan, mau nggak mau saya harus ada mbak gitu. Oke. Ada suster. Kamita, apa yang dituntut dari aset-aset yang ada? Mungkin bisa dijelaskan dulu aset-aset yang ada itu apa? Kayak Ya tadi yang tadi Pak Manci bilang ada rumah. Sebenarnya kalau ada itikat ya udahlah jual aja tuh rumah. Senilai? Saya nggak tahu senilainya berapa. Ya mau berapapun itu nilainya, setidaknya ada itikat aja sih. Kalau memang dia normal ya pikirannya gitu loh, manusiawi, yang kalau misalnya normal ya udah nih saya ada kemampuan segini, kita bicarain lagi ya, mediasi lagi bahwa saya minta waktu lagi ya, begini kan lebih enak ya, lebih apa sih dari ucapannya, apa lebih tertib lah. Kalau kayak gini kan
aduh kayaknya tuh nggak banget gitu Perhatian loh. sama anak. Nggak ada, video call nggak ada, telepon nggak ada, jangankan kasih biaya, untuk itu aja nggak ada perhatian sama anak. Gimana ya anak kabarnya, nggak ada. Sudah selesai dari PP yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah selesai semuanya. Saksi dari dokter sudah ya Iya, Pak ya, rekam iya. medis, terus apa namanya, satu lagi tuh rekam medis apa Pak? Psikolog. Psikolog ya semuanya, terus Iya. visum juga sudah gitu loh, semua bukti udah lengkap gitu. Saya minta bantuannya aja untuk di Polres sesegerakan gelar kayak gitu. Oke, Bang, apakah ini bukan menjadi bergening poin buat pihak terlapor? Artinya mempersulit di sini, dia tidak datang supaya yang di sana juga mungkin untuk minta dicabut kasus yang di Polres gitu loh. Ada kemungkinan seperti itu? Ya kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya ya, karena ini dua hal ranah Berbeda. yang berbeda ya, antara pidana dan juga kita melakukan gugatan perceraian. Justru dengan kita melakukan gugatan perceraian nanti untuk menebalkan di pidananya, karena bagaimanapun kan di pidananya sudah jelas, dan juga di saat di saat sama hakim kita juga sudah melampirkan, sudah naik penyidikan kok, sudah ada unsur pidananya, tinggal mencari siapa tersangkanya. Dan benar dari klien kami, memang kemarin juga ya menantikan ya tanggung jawab dari tergugat ini atau terlapor ini mengenai biaya-biaya untuk anak. Kita punya bukti kok, kita ada bukti yang valid yang nanti kita akan sajikan baik di persidangan, baik di kepolisian, bahwa beliau mampu kok, ada uangnya kok. Kita nanti akan memberikan bukti-bukti, bukannya tidak mampu, tapi mampu ada, dan juga masih ada rumah kok yang tidak ditinggali. Kasihan dong dari dua buah hati kecil. Klien saya saat ini juga masih mengontrak ya, tapi karena aturan hukum acara memang patut mediasikan ulang ya di pengadilan agama seperti itu. Kalau Kameta sendiri mungkin seperti apa nanti tanggal 15 untuk mediasi bertemu dengan ya insya Allah akan bertemu dengan. Iya, ini jadi jadwalnya itu ditunda-tunda terus sebetulnya. Kemana waktu pas sidang pertama saya datang, kedua juga sekarang datang. Maksudnya nggak usah cemen lah gitu loh. Ini kan terkait anak masalahnya. Ke kamera. Ini kan terkait anak ya masalahnya, bukan pribadi, masing-masing kita punya kesibukan gitu loh. Toh dia juga ngomong ke lawyernya dia ada di luar kota, nggak mungkin loh saya tahu kok dia ada di sini di Jakarta gitu loh. Dia kemana-kemana saya tahu, saya bisa tahu gitu loh. Terus makanya ini kan harusnya dimikirin, oh ya deh biar semuanya tuh masalahnya selesai. Oh ada anak juga harus diperhatikan satu sama lain. Saya mah justru 24 jam sama anak terus ya. Kalau beliau kan boro-boro ya Pak ya. Saya kemarin aja sampai kesusahan loh, susah uang loh saya. Sampai minjem ke bapak, Pak Maci. Saya bilang sampai kayak gitu. Ampun. Iya, sampai Pak Maci minta tolong dong saya bilang saya buat beli susu begini sama nggak ada sampai segitunya. Karena uang saya belum masuk, apalagi beliau mah nggak ada, ya maaf ya, nggak gimana sih hatinya gitu loh, jangan ngelihat saya lah, ngelihat anak-anak gitu. Sekarang anak-anak kondisinya kayak apakah dia nanya? Nggak ada sama sekali Mbak, anak saya masih pada kecil-kecil. Balik lagi saya ngomongin jadi ke situ kan gitu. Dia pengennya segala sesuatu semuanya dipermudah. Saya juga pengennya yang untuk di Polres Jakarta Timur udahlah segerakan mungkin. Ini kan naik sidik ya Pak ya. Iya. Naik sidik, besok rencana saksi datang, saksi dari saya. Udah setelah naik sidik apa lagi Pak? Ya, dari saksi-saksi dari pelapor besok akan dipanggil juga di Polres Jakarta Timur. Lalu habis itu ya tentunya dipanggil lagi terlapor. Jadi kalau masih bisa membuat klien saya terenyuh untuk memaafkan, ada tanggung jawabnya, klien saya juga tentunya membuka pintu ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, hukum pidana akan jalan terus seperti itu. Dan bisa bilang masih membuka jalur damai kekeluargaan ya? Ya kita tentunya melihat ya, kemarin kan dia juga mengajak mediasi, kita datang kok. Lama Dia lagi bersurat. dia mintanya mediasi sebulan Iya, ya, Pak? bersurat minta mediasi, kita datang. Ternyata cuman meminta maaf doang.
nggak ada apa-apa Nggak ya, ada tanggung sementara jawab. kerugian masih banyak ini kayak Iya. gini udah cacat ya kan, muka saya ini pakai bedak aja nih ya kan, belum lagi yang lain-lainnya gitu. Saya juga nggak mau lah cuma damai-damai doang, cuma kayak gitu tangan kosong mau ngapain, toh kita juga punya anak-anak kita ya kan, biar punya kehidupan yang layak lah buat anak kita kayak gitu. Dan tentunya nanti anak-anak ini kan akan bertumbuh besar. Ini akan menjadi jejak digital loh. Seorang ayah dari klien saya pun berjuang keras untuk menghidupi dan untuk nantinya pendidikan, tapi seorang ayahnya tidak menafkahi, ya tidak berjuang untuk anak-anaknya, itu juga akan menjadi jejak digital ya, bagaimana perjuangan seorang ibu, bagaimana nanti ayahnya ya beliau akan inilah melihat sendiri perjuangan klien saya untuk membesarkan anak-anaknya seperti itu. Oke. Dah. Kita tuh udah ngasih waktu lah, udah ngasih waktu banyak ya Pak, ngasih Ya. waktu untuk si bapaknya Yogi itu udah kasih waktu banyak dari bulan Februari selama saya dipukulin sampai sekarang. Ya coba gimana nih, ada itikat baiknya nggak? Kalau nggak ya udah saya berlanjut aja di Polres dan gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.